Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabar baik buat kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa di sini yang kami hormati ada Bu Ayunda dan juga Bu Afi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan materi mengenai giro nasabah dan juga tabungan. Perkenalkan terlebih dahulu nih core team dari kelompok 2 ini. Yang pertama di pojok kiri saya ada Vela Ardina Cahyani dengan nomor pokok mahasiswa 2010104081 dan core team kedua kami di sini ada Selamat Rina dengan nomor pokok mahasiswa 2010104083 dan yang ketiga di sini ada saya sendiri Mulyadi dengan nomor pokok mahasiswa 2010104096 dan yang terakhir nih ada Mbak dari Jakarta Bafili Mukaromah dengan nomor pokok mahasiswa 201010104144. Oke baik teman-teman, langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama ini akan dijelaskan langsung oleh Mbak Vela Ardina Cahyani. Oke, terima kasih dan kepada Mbak Vela dipersilakan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu giro nasabah. Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilet giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Cek sendiri merupakan surat perintah pembayaran tanpa syarat, sedangkan bilet giro merupakan surat perintah pemindah bukuan. Jadi ada beberapa kata atau kalimat yang perlu digarisbawahi dari pengertian giro, yaitu dia merupakan simpanan masyarakat pada bank yang dapat ditarik dan dilakukan dengan cek, surat perintah bayar yang lain, bilet giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Nah, untuk giro sendiri sifatnya itu dapat ditarik setiap saat, sehingga dia dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah. Untuk tingkat jasa atau bunga giro ditetapkan setiap bank itu berbeda-beda, tergantung dengan otorisasi atau kebijakan dari setiap bank tersebut. Kemudian jenis-jenis giro, ini ada 2 jenis. Yang pertama ada giro swasta, yaitu giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Lalu ada giro pemerintah, yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, giro departemen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah akuntansi giro. Nah, pada saat pembukuan, Kiran diberikan ketentuan saldo minimal, setoran perdana, cara penarikan atau penyetoran, jasa giro, penutupan giro, dan biaya yang menjadi beban dari si Kiran. Nah, untuk setoran perdana dan saldo minimal ini setiap bulan pada setiap bank berbeda-beda, tergantung dengan ketentuan dari bank masing-masing. Nah, apabila calon dari Kiran sepakat, maka giro bisa langsung dibuka dan Kiran dibebani penggantian barang cetakan berupa buku cek dan bilet giro. Untuk transaksi giro dicatat sebesar saldo nominal atau nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah Kiran. Untuk nilai nominal, dia itu nilai-nilai nominal setoran atau penarikan. Nah, nilai kewajiban yaitu nilai saldo setelah mengalami mutasi pendebitan atau penarikan. Lalu untuk saldo normal giro, dia terletak di kredit, tapi tidak menutup kemungkinan ada giro yang saldonya ada di debit. Nah, ini dari si Kiran dia ditalangi oleh bank, dinamakan dengan overdraft. Dalam hal ini, si Kiran tetap dikenai biaya administrasi, biaya provinsi, dan biaya lain-lain. Lalu ada mutasi giro. Giro dianggap pasif bila selama 6 bulan berturut-turut tidak mengalami mutasi dan bersaldo di bawah saldo nominal. Dalam kasus ini, dari giro pasif tetap dikenai biaya administrasi sampai dia saldonya itu 0. Kemudian akan ditutup segera oleh bank secara sepihak. Selanjutnya kita ada contoh soal. Ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh Susilo, dia nasabah Giro Bank Bisnis Semarang selama April 2008. Pada tanggal 1 bulan April, dibuka rekening giro atas nama Susilo dengan setoran perdananya Rp1.000.000 secara tunai dengan biaya penggantian barang cetakan berupa buku, cek, dan bilet giro sebesar Rp50.000 dan dibayarkan secara tunai juga. Untuk penjurnalannya, di debit ada kas Rp1.050.000, di kredit ada giro Susilo Rp1.000.000 dan barang cetakan Rp50.000. Lalu tanggal 5
Susilo store tunai untuk giro sebesar Rp500.000. Untuk penjurnalannya di debit ada kas Rp500.000 dan di kreditnya ada giro Susilo Rp500.000. Lalu tanggal 10 bulan April, Susilo menyetor giro berupa cek BNI Semarang dengan nominal Rp1.500.000 dan di clearing dinyatakan berhasil hari ini. Lalu untuk penjurnalannya di debit ada giro BI Bank Indonesia sebesar Rp1.500.000. Lalu di kreditnya ada giro Susilo sebesar Rp1.500.000 juga. Dan yang terakhir di tanggal 15, ini Susilo menarik cek nomor 1124 sebesar Rp500.000 untuk membayar hutang kepada Samsudin nasabah giro Bank Bisnis Semarang juga. Nah, untuk penjurnalannya di debit ada giro Susilo Rp500.000 dan di kreditnya ada giro Samsudin Rp500.000. Ada contoh soal yang merupakan lanjutan dari yang tadi. Untuk tanggal 17, Susilo mentransfer dananya ke Bank Cabang Surabaya atas beban giro sebesar Rp1 juta. Mohon maaf ada yang salah pengetikan di sini. Kemudian untuk jurnalnya sendiri di debit ada giro Susilo sebesar Rp1 juta dan di kredit ada REK Cabang Surabaya Rp1 juta juga. Lalu tanggal 20 Susilo store giro secara tunai sebesar Rp750.000. Untuk penjurnalannya di debit ada kas senilai Rp750.000 dan di kredit ada giro Susilo Rp750.000. Kemudian tanggal 25 April, Bank Bisnis Semarang menerima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar Rp1.200.000 untuk keuntungan giro dari Susilo tadi. Kemudian penjurnalannya ada di debit RAK cabang Cirebon Rp1.200.000 dan di kredit ada giro Susilo Rp1.200.000 juga. Dan tanggal 27 ada penarikan giro oleh Susilo untuk ditransfer ke cabang Bandung sebesar Rp2 juta. Lalu penjurnalannya ada di debit giro Susilo Rp2 juta dan di kreditnya ada RAK cabang Bandung Rp2 juta. Dari contoh yang tadi, Bank Bisnis memberikan bunga giro sebesar 12% untuk saldo nominalnya ada Rp1 juta. Kemudian untuk tarif PPh-nya itu 15% dan ada biaya administrasinya Rp50.000 setiap bulan. Lalu bank dia membayarkan bunga giro itu sebesar Rp10.000 seperti yang di atas itu. Nah, angka tersebut dapatnya dari mana? Dari 12% dikalikan sama Rp1 juta dikalikan sama 1/12 karena dia hitungannya itu setiap bulan. Lalu dikurangi sama pajak penghasilannya. 15% dikalikan 10.000 didapatkan 1.500, mohon maaf. Sehingga dibayarkan bersih ke Susilo itu 8.500. 10.000 dikurangi sama 1.500. Nah, untuk jurnalnya ada di bawah ini. Tanggal 30 di debit yang pertama ada bunga giro 10.000, itu yang dibayarkan oleh bank. Dan yang sisi kreditnya ada giro Susilo 10.000. Lalu debit kedua ada giro Susilo 1.500 dan hutang PPh 1.500. Lalu debit ketiga ada giro Susilo lagi 50.000 ini untuk biaya administrasinya. Dan di sisi kreditnya ada pendapatan operasional lainnya. Baik nih teman-teman semuanya, kita lanjut. Gimana nih teman-teman, mudah-mudahan masih pada semangat ya. Oke, setelah tadi dijelaskan oleh Bapak Ella mengenai jurnal atas nama Bapak Susilo, sekarang kita pindahkan ke daftar mutasi giro atas nama Bapak Susilo. Sebenarnya kurang lebih sama teman-teman untuk pemindahannya itu dari jurnal dan kita pindahkan ke daftar mutasi giro itu kurang lebih sama. Kita ambil contohnya saja di sini ada tanggal 1 bulan April yang dimana Bapak Susilo itu menyetor store tunai pertama kali atau membuka perdana buku giro tabungan sebesar setoran tunainya adalah 1 juta sehingga didapat saldonya adalah 1 juta. Dan yang untuk PPh-nya sendiri nih Bapak Giro itu Bapak Susilo itu dikenakan PPh sebesar 15% yang dalam artian berarti 1.500 sehingga saldonya adalah 1.458.500. Dan juga dikenakan beban administrasi setiap bulannya itu adalah sebesar 50.000 sehingga total akhirnya adalah 1.408.500. Nah teman-teman semuanya, untuk kasus di samping ini menunjukkan bahwa semua transaksi dilakukan secara normal sehingga menghasilkan saldo normal atau kredit. Oke baik, selanjutnya di sini ada satu contoh yang dimana pada tanggal 3 Mei tahun 2008 terjadi penarikan giro oleh Susilo sebesar 3.358.500.
bila bank menyetujuinya. Nah, maka penarikan dapat dilakukan dan berarti terjadi saldo negatif sebesar Rp 1.950.000, teman-teman. Untuk menutup saldo tersebut, bank memberikan kredit overdraft sebesar Rp2.050.000, yang dimana dikurangi biaya provisi, ya ini tuh bukan provinsi tapi provisi, sebesar Rp60.000 dan biaya administrasi sebesar Rp40.000, sehingga dapat dituliskan di dalam jurnal, yaitu pada sisi debit ada Rp2.050.000 yang dimana ini adalah kredit yang diberikan oleh bank, dan di sisi kredit itu sebesar Rp60.000 yang dimana adalah keterangannya pendapatan provisi kredit, sebesar Rp40.000 itu adalah pendapatan operasional lainnya, dan sebesar Rp1.950.000 itu adalah giro susila. Selanjutnya di sisi debit itu giro susila sebesar Rp3.358.500, dan di sisi kredit yaitu adalah kas sebesar Rp3.358.500. Oke teman-teman, langsung saja kita pindahkan ke mutasi giro atas nama Susilo yang akan ditampilkan di slide berikut. Oke, baik teman-teman, di sini sudah terdapat daftar mutasi giro atas nama Susilo. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk tanggal 1 sampai dengan beban administrasi itu sebenarnya sama dengan daftar mutasi giro yang sebelumnya. Cuman di sini ada perbedaan karena tadi pada tanggal 3 Mei Bapak Susilo itu akan melakukan penarikan tunai yang dimana saldonya itu tidak cukup dan akan dikenakan dengan overdraft apabila disetujui oleh pihak bank tersebut gitu. Maka dikenakan overdraft yang dimana overdraft ini ditempatkan di posisi kredit sebesar di sini tuh sudah tertera sebesar Rp1.950.000, dan untuk penarikan tunainya sendiri yaitu sebesar Rp3.358.500. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam hal ini terjadi saldo sebesar 0. Maka Giran harus segera menyetor untuk mengisi rekening tersebut pada transaksi selanjutnya seperti itu. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan masih pada semangat ya. Setelah tadi kita mendengar materi mengenai giro nasabah, dan sekarang kita dilanjut penjelasan materi mengenai tabungan. Teman-teman, Bu Ayunda dan juga Bu Afi, sebenarnya kita sudah tidak asing lagi ketika kita mendengar kata tabungan, yang dimana kita sebagai anak accounting, basic ekonomi, tabungan di sini yang merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa menggunakan cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Nah, syarat-syaratnya itu ditarik secara tunai. Nah, akan tetapi untuk penarikannya tersebut dikenakan syarat tertentu, misalkan penarikan hanya boleh dilakukan tetapi tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu seperti. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita mendengar penjelasan mengenai tabungan. Nah, penyelenggara tabungan sendiri itu memiliki syarat-syarat tertentu yang dimana pada prinsipnya itu mengenai ketentuan BI yang dalam SK DIRBI nomor 22/63 yang diterbitkan pada tanggal 1 bulan 12 tahun 1989. Di sini ada 6 syarat tertentu. Yang pertama adalah bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Jadi selain rupiah itu tidak diperkenakan. Yang kedua, ini adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing. Nah, yang ketiga, penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, bilet giro, serta surat perintah bayar lain yang sejenis. Yang keempat sendiri, ini penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangani bank. Kita langsung datang ke bank, atau bisa juga nih dilakukan dengan alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya automatic teller machine atau yang sering kita kenal dengan ATM. Yang kelima nih, bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanannya, sistemnya juga, dan administrasinya juga, atau lain-lainnya. Untuk yang terakhir nih, bunga tabungan dikenakan PPh sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk. Itu sesuai dengan peraturan Kementerian nomor 1308-KMK.04/1989. Oke, baik, seperti itu adalah syarat-syarat penyelenggara tabungan sesuai dengan prinsip mengikuti
ketentuan deh. Pada slide ini akan menjelaskan mengenai pencatatan transaksi tabungan. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan kemudian akan disajikan sebesar nilai kewajiban. Nah, nilai kewajiban ini diperoleh dari saldo ditambahkan bunga yang diperhitungkan dikurang pajak. Nah, setiap bunga yang diperhitungkan akan dikreditkan ke rekening tabungan. Untuk store tabungan, seseorang bisa menggunakan uang tunai, warkat, transfer masuk, dan lain-lain. Contoh soal, pada tanggal 1 Mei 2008, Mas Rangga membuka tabungan prima pada Bank Duta Prima Semarang dengan setoran berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Wesel yang telah jatuh tempo dan telah diendos oleh Bank Maksol cabang Cilacap sebesar 5 juta rupiah, cek BNI Semarang sebesar 10 juta rupiah. Nah, inkaso dan clearing terhadap warkat dinyatakan berhasil pada tanggal 1 Mei 2008. Maka biaya inkaso sebesar Rp50.000 dan biaya materai untuk surat kuasa sebesar Rp10.000. Maka jurnal pada tanggal 1 Mei 2008 ditulis, yaitu di debit ada RAR warkat inkaso diterima sebesar 5 juta rupiah, di kredit ada inkaso berhasil sebesar 5 juta rupiah, kemudian ada catat ketabungan, di debit ada RAK cabang Cilacap sebesar 5 juta rupiah, di debit juga ada Giro Bank Indonesia sebesar 10 juta rupiah, di debit ada kas sebesar 1 juta rupiah. Nah, di kredit ada pembayaran inkaso sebesar Rp50.000, ada biaya materai di kredit sebesar Rp10.000, dan di kredit ada tab prima Mas Rangga sebesar Rp15.940.000. Maka total itu sebesar Rp21 juta. Nah, penyetoran tabungan bisa dilakukan di kantor cabang yang lain. Nah, bila hal ini terjadi, maka akan dicatat pada rekening antar kantor atau disingkat RAK. Slide ini akan menjelaskan mengenai penarikan tabungan. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap konter-konter cabang bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan kartu ATM. Kartu ATM ini merupakan kartu tunai yang hanya bisa digunakan untuk penarikan tunai di setiap tempat yang tersedia automatic teller machine atau ATM. Biasanya automatic teller machine atau ATM ini ada di pusat pembelanjaan atau di pom bensin. Nah, penarikan di cabang lain itu akan dicatat pada rekening antar kantor atau biasa disebut dengan RAK. Nah, untuk penarikan tabungan di cabang lain itu umumnya dibatasi maksimum plafon penarikannya. Sedangkan penarikan tabungan pada cabang tempat buka tabungan itu biasanya akan diizinkan untuk menarik tabungannya sebesar minimum saldo yang ada di tabungan tersebut. Penyetoran tabungan di cabang lain itu bisa. Nah, bila ini terjadi, maka akan dicatat di rekening antar kantor atau RAK. Contoh soalnya itu, Mas Rangga setor tunai untuk tabungan pada tanggal 5 Mei 2008 sebesar 10 juta rupiah dari cabang Cirebon. Maka penulisan atau pencatatannya jurnalnya itu seperti di bawah ini. Di cabang Semarang, yaitu di posisi debit ada RAK cabang Cirebon sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di posisi kredit ada tabungan prima sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk dicatat di cabang Cirebon, di debit itu ada kas sebesar 10 juta rupiah, dan di kredit itu ada RAK cabang Semarang sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada bunga tabungan dan perhitungannya. Yang A, bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga berubah-ubah. Contoh perhitungan waktu yaitu pada tanggal 5 Mei 2008 sampai tanggal 10 Mei 2008, maka lama dana mengendap itu sebesar 6 hari, berasal dari 10 dikurang 4. Maka suku bunga tabungan selama bulan Mei 2008 sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Mei 2008 sebesar 12%, pada tanggal 15 Mei 2008 sebesar 14%, tanggal 20 Mei 2008 sebesar 15%, pada tanggal 25 Mei 2008 sebesar 11%. Dan suku bunga tabungan itu tergantung pada kebijakan setiap bank yang ada.
Nah, bila diminta untuk menentukan bunga yang diperoleh Mas Rangga pada bulan Mei 2008, maka perhitungan bunganya itu sebagai berikut. Kalian bisa lihat ya. Di sini itu ada waktu dana mengendap. Nah, itu terus ada hari bunganya itu ada 4, 5, 5, 5, 5, 6. Kan satu bulan itu terdiri dari 30 hari. Nah, saldonya itu tadi mulai dari 15.940.000. Nah, suku bunganya itu 12%. Nah, jumlah bunganya itu diperoleh dari atau dihitung itu dari hari bunga, yaitu 4 dibagi jumlah hari 1 tahun, jadi 4 dibagi 360 hari dikali dengan saldo yang ada sebesar 15.940.000 dikali dengan suku bunga yang ada di bank tersebut sebesar 12%, yaitu maka hasilnya 21.253,33 rupiah. Contoh dari penarikan tabungan yaitu pada tanggal 10 Mei 2008, Mas Rangga mencairkan tabungannya di cabang Semarang sebesar 10 juta rupiah, dan pada tanggal 25 Mei 2008, Mas Rangga mencairkan lagi tabungannya di cabang Surabaya sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan transaksi ini dapat ditunjukkan baik di cabang Semarang maupun di cabang Surabaya sebagai berikut. Di cabang Semarang, pencatatannya itu pada tanggal 10 Mei 2008 di posisi debit ada tabungan prima sebesar 10 juta rupiah dan di posisi kredit ada kas sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 25 Mei 2008 dicatat di posisi debit ada tabungan prima sebesar 15 juta rupiah dan di posisi kredit ada RAK cabang Surabaya sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk pencatatan penarikan tabungan di cabang Surabaya pada tanggal 25 Mei 2008 di posisi debit yaitu ada RAK cabang Semarang sebesar 15 juta rupiah di debit dan di kredit ada K sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk daftar mutasi tabungan prima Mas Rangga yaitu pada tanggal 1 Mei 2008 keterangannya itu untuk store pembukaan yang ditulis di kredit, maka saldonya sebesar Rp15.940.000 dan pada tanggal 5 Mei 2008 terjadi setor dari cabang Cirebon sebesar 10 juta rupiah di kredit. Nah, maka saldo bertambah menjadi Rp25.940.000 dan pada tanggal 10 Mei 2008 terjadi penarikan tunai dan ditulis di debit sebesar 10 juta rupiah, maka saldo berkurang menjadi Rp15.940.000. Dan pada tanggal 25 Mei 2008 terjadi penarikan tunai lagi di cabang Surabaya sebesar 15 juta rupiah ditulis di debit, maka saldo berkurang menjadi Rp940.000. Untuk pencatatan bunga dan PPh dapat ditunjukkan di bawah ini. Pencatatan bunga di debit, biaya bunga sebesar Rp156.979,53. Di kredit ada tabungan prima sebesar Rp156.979,93. Terus ada pencatatan pajak 15%. Di debit ada tabungan prima sebesar Rp23.446,92. Ada di kredit ada hutang PPh sebesar Rp23.546,92. Kemudian bila PPh disetor maka di debit ada hutang PPh sebesar Rp23.546,92. Terus ada di sebelah kredit ada giro kantor kas negara sebesar Rp23.546,92. Bunga berdasarkan lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap dengan menggunakan contoh sebelumnya dan tingkat suku bunga tetap 12%, maka dapat ditentukan bunga sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei sampai 5 Mei 2008 dengan hari bunga 4 saldo 15.940, suku bunga 12%, maka jumlah bunganya adalah Rp21.253,33 rupiah. Pada tanggal 5 Mei sampai 10 Mei 2008 dengan hari bunga 5
saldo sebesar 25.940.000, suku bunga tetap yaitu 12%, maka jumlah bunga adalah Rp43.233,33. Pada tanggal 10 Mei sampai 25 Mei 2008, hari bunga 15, saldo sebesar 15.940 dengan suku bunga tetap yaitu 12%, maka jumlah bunga adalah Rp79.700. Pada tanggal 25 Mei sampai 31 Mei 2008, hari bunga 6, saldo sebesar Rp940.000 dengan suku bunga tetap yaitu 12%, jumlah bunga adalah 1.880. Maka total jumlah bunga keseluruhan yaitu Rp146.066,66. Selanjutnya yang C, perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dengan bunga berjenjang. Misalkan saldo terendah dalam bulan itu adalah 0 sampai 10 juta, maka suku bunga 12%. 10 juta sampai 20 juta, suku bunga 13%. 20 juta sampai 50 juta, suku bunga 14%. Lebih dari 50 juta, maka suku bunganya adalah 15%. Perhitungan bunganya yang soal tadi yaitu 31 hari per 360 hari dikalikan 940.000 dikali 12% sama dengan Rp9.713,33. Selanjutnya, hadiah untuk penabung. Bank sering menyelenggarakan tabungan berhadiah, ya kan? Hadiah yang diberikan ini, kalau dalam pandangan akuntansi, hadiah dicatat sebagai biaya. Lalu, biaya ini umumnya diperhitungkan proporsional sesuai kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana tabungan. Semakin besar tabungan yang dihimpun, maka semakin besar pula biaya hadiahnya. Lalu begitu pula sebaliknya, bila semakin kecil besar tabungan yang dihimpun, maka semakin kecil pula biaya hadiahnya. Persentase total biaya hadiah ditentukan dari total dana tabungan dan sumbangan melalui pemerintah dan pajak undian. Nilai hadiah undian ini sebelum sumbangan sosial adalah 0,1% sampai 0,5% dari saldo tabungan bank. Untuk sumbangan sosial sebesar 10%, untuk pajak undian sebesar 25%. Contoh soalnya, Bank Bahama Utama berkantor pusat di Kota Semarang, punya cabang di Kendal, Blora, Demak, dan Ungaran. Pada tahun 2008 akan mengadakan undian berhadiah untuk tabungan Bahama Plus. Undian akan dilaksanakan setiap akhir semester. Diketahui, posisi saldo tabungan Bahama Plus per 31 Desember 2007 sebesar 1.578 juta. Nilai hadiah sebelum sumbangan ditentukan sebesar 0,045% dari posisi saldo tabungan. Sumbangan sosial melalui pemerintah 10% dari nilai hadiah dan pajak undian 25% ditanggung bank. Perhitungan hadiahnya yaitu nilai hadiah sebelum sumbangan sosial sebesar 1.578 juta dikali 0,045% sama dengan Rp7.101.000. Untuk sumbangan sosialnya yaitu 10% dikali Rp7.101.000 sama dengan Rp710.100. Untuk pajak undian 25% dikali Rp7.101.000. Hasilnya adalah Rp1.775.250. Untuk total perhitungan hadiahnya yaitu sebesar Rp9.586.350. Nah, biaya ini nanti akan dilimpahkan ke cabang secara proporsional. Untuk perhitungannya adalah pada kantor Semarang, posisi saldo 500 juta, porsi 0,316857, beban per semester 3.037.500, beban per bulan 506.250. Untuk kantor cabang Kendal, posisi saldo 200 juta, porsi 0,126743, beban per semesternya yaitu 1.215.000. Untuk beban per bulannya adalah 202.500. Pada kantor cabang Blora, posisi saldo 250 juta, porsinya 0,1584228. Beban per semesternya yaitu Rp1.518.750. Untuk beban per bulan yang ditanggung adalah Rp253.125. Pada kantor cabang Demak, posisi saldo 300 juta, porsinya adalah 0,190114. Beban per semesternya Rp1.822.500. Beban per bulan Rp303.750. Pada kantor cabang Ungaran,
dengan posisi saldo 328 juta. Porsinya yaitu 0,207858. Beban per semesternya adalah 1.992.600. Untuk beban per bulannya yaitu 332.100. Maka jumlahnya posisi saldo untuk keseluruhan adalah 1.578 juta. Untuk porsinya secara keseluruhan adalah 1, dan beban per semester secara keseluruhan adalah 9.586.350. Untuk beban per bulannya yaitu 1.597.725 rupiah. Pencatatan biaya promosi berupa hadiah di kantor pusat Semarang. Untuk pembelian hadiah mereka mencatatnya adalah biaya promosi dibayar di muka debit 3.037.500, RAK atau rekening antar kantor cabang Kendal 1.215.000, RAK cabang Blora 1.518.750, RAK cabang Demak 1.822.500, RAK cabang Ungaran sebesar 1.992.600. Lalu kas kredit 9.586.350. Nah, di cabang-cabangnya mereka mencatatnya seperti ini. Kalian bisa lihat di gambar ya. Itu di cabang Kendal misalnya mereka mencatat biaya promosi di muka debit sebesar 1.215.000, kredit RAK kantor pusat Semarang sebesar 1.215.000. Di cabang Blora, biaya promosi pada RAK kantor pusat Semarang sebesar 1.518.750. Di cabang Demak, biaya promosi di muka pada RAK kantor pusat Semarang sebesar 1.822.500. Di cabang Ungaran mencatatnya biaya promosi di muka pada RAK kantor pusat Semarang sebesar 1.992.600. Selain itu, biaya promosi yang dibayar di muka tersebut diamortisasi setiap bulan selama 6 bulan atau 1 semester. Jadi perhitungannya adalah beban per semester dibagi 6 bulan. Nah, di kantor pusat Semarang, biaya promosi pada biaya promosi di muka sebesar 506.250. Hasil ini dapat dari 3.037.500 dibagi 6 bulan. Di cabang Kendal, biaya promosi pada biaya promosi di muka sebesar 202.500. Di cabang Blora, biaya promosi pada biaya promosi di muka sebesar 253.125 rupiah. Di cabang Demak, biaya promosi pada biaya promosi di muka sebesar 303.750 rupiah. Di cabang Ungaran, biaya promosi pada biaya promosi di muka sebesar 332.100 rupiah. Nah, apabila dalam undian terdapat penabung yang memenangkan hadiah, maka cabang akan mendebet rekening antar kantor, kantor pusat, dan mengkredit rekening nasabah yang bersangkutan. Contohnya, ini Indra nasabah tabungan Bahama Plus, cabang Kendal memperoleh hadiah utama senilai 5 juta. Pencatatan saat pelimpahan ke rekening nasabah yaitu jurnal di cabang Kendal, RAK kantor pusat pada tabungan saudara Indra sebesar 5 juta rupiah. Di jurnal kantor pusat yaitu biaya promosi pada RAK cabang Kendal sebesar 5 juta rupiah. Tapi bila hadiah dalam bentuk barang maka tidak perlu di jurnal dan hanya perlu dicatat secara administrasi saja. Poin E, tabungan ongkos naik haji atau ONH. Tabungan ini diselenggarakan oleh bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, tabungan ONH tidak diberikan bunga, tapi diberikan jasa tabungan dalam bentuk lain, yaitu misalnya bingkisan tertentu pada setiap bulan selama saldo tabungan masih mengendap. Lalu pada bank syariah, kita mendapatkan bagi hasil. Selain itu, biaya untuk membeli souvenir tertentu dibukukan sebagai biaya promosi. Contoh kasus untuk tabungan ongkos naik haji. Pada tanggal 1 Mei 2008, Bapak Ali membuka tabungan ONH dengan setoran perdana 20 juta. Kemudian tanggal 1 Agustus, Pak Ali terdaftar sebagai calon haji. Pada saat itu, Pak Ali harus melunasi kekurangannya melalui bank yang bersangkutan sebesar 14 juta. Bingkisan seharga 200.000 diserahkan juga pada tanggal 1 Agustus 2008. Maka jurnal pencatatannya seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Untuk setoran tabungan, yaitu kas pada tabungan ONH sebesar 20 juta.
Untuk pelimpahan tabungan ke ONH, yaitu tabungan ONH debit 20 juta, kas debit 14 juta, dan setoran ONH kredit 34 juta. Untuk pemberian bingkisan, jurnalnya yaitu biaya promosi pada kas sebesar Rp200.000. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.